Oke, baik. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem operasi pada jaringan. Nah, tentu pada pembelajaran ini tentu tidak terlalu asing ya bagi siswa sekalian, di mana pada pembelajaran sistem operasi jaringan ini pada sebelumnya telah kita singgung juga, telah kita bahas sedikit apa sih itu sistem operasi pada jaringan. Oke, nah di sini pada sistem operasi jaringan. Oke, sistem operasi jaringan atau bisa kita kenal dengan Network Operating System ini adalah operasi yang dirancang untuk mengelola sumber daya dan layanan jaringan dalam suatu jaringan komputer. Nah, pada sistem operasi jaringan ini juga berfungsi sebagai penghubung antar perangkat keras jaringan dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna, baik di PC atau biasa kita katakan di laptop ya, ke jaringan. Nah, sistem operasi jaringan ini menyediakan layanan jaringan seperti pengaturan koneksi dan manajemen sumber daya jaringan. Misalnya, printer, file server, keamanan, serta masih banyak lagi dari sistem operasi jaringan. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping, nah ini merupakan sistem operasi pada jaringan ya. Di mana pada sistem operasi jaringan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu bisa berfungsi sebagai penghubung antar perangkat keras dengan jaringan aplikasi ya. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa contoh dari sistem operasi. Nah, di mana di sistem operasi di sini ini yang paling umum sering kita gunakan. Yang pertama adalah Windows Server, yang kedua Linux, yang ketiga Novel atau Network, dan yang keempat Macros Server ya. Nah, pada di sistem operasi jaringan ini juga yang sering kita gunakan ini adalah merupakan paling umum kita gunakan, di mana dari empat tersebut ini merupakan paling yang populer kita gunakan. Nah, macam-macam sistem operasi jaringan. Nah, di sini berdasarkan penggunanya terdapat dua jenis sistem operasi jaringan. Antara lain yang pertama adalah sistem operasi jaringan peer-to-peer dan sistem operasi jaringan client server. Dan nah, apa sih itu sistem operasi jaringan peer-to-peer dan apa sih itu sistem operasi jaringan client server? Kita akan membahas satu persatu ya. Kita akan membahas dulu apa itu sistem jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer adalah jenis jaringan yang setiap komputer atau perangkat dalam jaringannya berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan serta berbagi sumber daya dengan informasi dengan komputer lain di jaringan. Nah, dalam jaringan peer-to-peer tidak terdapat server pusat yang mengontrol akses atau mengelola sumber daya seperti file serta printer. Nah, setiap komputer di jaringan dapat berbagi sumber daya secara langsung dengan komputer lainnya. Nah, pada sistem operasi jaringan peer-to-peer ini juga dia itu bertanggung jawab memegang serta memiliki kemampuan untuk sebagai server klien ya. Nah, jaringan peer-to-peer ini juga pada umumnya
mencetak dokumen, bermain online, serta dimanfaatkan untuk berbagai koneksi internet atau sumber daya lainnya. Nah, maksud saya karakteristik jaringan peer-to-peer ini, yang pertama ini tidak memiliki server sebagai pusat pengatur jaringan. Terus yang kedua, komputer yang terhubung berperan sebagai server dan klien secara bersamaan. Yang ketiga, tidak adanya kontrol dalam keamanan jaringan. Yang berikutnya adalah, atau yang D, komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut tidak perlu memiliki spesifikasi yang sama. Oke, kelebihan dari jaringan peer-to-peer ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah biaya yang dibutuhkan untuk menginstalasinya jauh lebih murah karena tidak memerlukan server spesifikasi yang tinggi untuk melayani kalian semua ke server ya. Nah, artinya tidak memerlukan, artinya di sini tidak terlalu memerlukan spesifikasi yang tinggi ya untuk melayani sebuah klien ya. Terus yang B, setiap komputer atau PC yang terhubung dalam jaringan berperan sebagai klien dan server sehingga semua PC memiliki hak yang sama. Yang ketiga, kelangsungan kinerja jaringan tidak bergantung pada komputer server ya. Yang keempat, tidak memerlukan sistem operasi maupun aplikasi khusus untuk server. Terus yang selanjutnya adalah yang E, jaringan ini tidak membutuhkan administrator khusus untuk merawat jaringan. Yang E atau yang F maksudnya, yang F ini, instalasi jaringan mudah dan cepat. Dan yang G, antara komputer atau jaringan dapat saling berbagi hardware seperti hard disk, drive, fax atau modem dan printer. Nah, seperti yang paling umum kita gunakan ini hard disk sama drive ya. Nah, contohnya seperti hard disk kita sering kita gunakan juga, terus drive juga, itu merupakan paling umum kita gunakan. Terus yang D, yang H maksud saya, aplikasi salah satu komputer bermasalah tidak akan mempengaruhi jaringan atau komputer lain. Nah, di sini merupakan ada beberapa kelebihan dari jaringan peer-to-peer. Di sini dibagi menjadi 7 ya, di mana di sini memiliki kelebihan daripada jaringan peer-to-peer. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari topologi peer-to-peer ini. Di sini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tingkat keamanan jaringan rendah dan rentan kebobolan karena tidak memiliki keamanan jaringan. Yang B, backup data dapat dilakukan pada masing-masing komputer atau PC. Yang selanjutnya adalah yang C, trouble hosting ini diidentifikasi permasalahan jaringan lebih sulit karena semua komputer terlibat dalam sistem operasi jaringan. Dan juga dikembangkan karena tipe jaringan ini tidak cocok untuk digunakan dalam skala besar. Nah, pada ini juga di administrasi tidak terkontrol karena tidak memiliki jaringan sebagai pusat jaringan. Yang selanjutnya adalah yang G,
banyak file sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Nah, artinya banyak file itu kan di dalam sebuah jaringan itu akan juga mempengaruhi kinerja komputer. Karena apa? Karena di dalam terlalu banyak penggunanya, otomatis seperti kita menggunakan kasih contoh sebuah wifi, kalau kita terlalu banyak pemakaian maka akan mempengaruhi juga kinerja, akan lebih bahasa keren kita itu terganggu selelet ya. Terus yang selanjutnya adalah pengaplikasian jaringan portable. Yang pertama, berbagi file. Nah, apa itu berbagi file? Nah, berbagi file ini dimanfaatkan sebagai seperti musik, video, gambar. Nah, ini merupakan contoh dari berbagai file ya. Nah, mungkin ini tidak terlalu asing kita dengar. Apa itu berbagai file? Terus yang selanjutnya adalah kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Ini kolaborasi ini antara lainnya adalah misalnya aplikasi Skivis, WhatsApp, dan aplikasi dimanfaatkan jaringan peer-to-peer untuk melakukan panggilan suara serta video antara pengguna. Nah, kolaborasi ini tidak terlalu asing juga kita dengar ya. Seperti yang kita gunakan sekarang itu, WhatsApp itu kan paling pokok yang kita gunakan, dimana WhatsApp ini juga merupakan paling pokok yang kita gunakan, di mana hal ini kita bisa berkomunikasi antar jarak, bisa melihat muka walaupun hanya sebatas virtual ya. Oke, yang C ini pemrosesan paralel ya. Nah, pada pemrosesan paralel ini jaringan dapat dibagi menjadi berbagi tugas yang mempercepat pemrosesan data. Contoh, aplikasi memanfaatkan jaringan peer-to-peer untuk pemrosesan paralel adalah set home ya. Nah, jaringan tersebut dimanfaatkan kekuatan komputasi dari komputer yang terhubung dalam jaringan untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar angkasa. Nah, di dalam pemrosesan paralel ini seperti biasanya menggunakan apa ya, yang biasa kita gunakan di sini ya, pemrosesan paralel ini. Ini biasa kita kalau orang yang angkasa itu menggunakan apa ya, yang biasa kita gunakan di sebuah itu satelit ya. Nah, itu merupakan pemrosesan paralel ya. Terus yang selanjutnya adalah pertukaran mata uang atau kipro ya. Nah, di mana pertukaran antara mata uang kipro seperti Bitcoin ini menggunakan jaringan peer-to-peer, di mana di dalam jaringan ini melakukan transaksi antara pengguna. Setiap transaksi ini dicatat dalam buku besar. Nah, artinya di dalam pertukaran antar mata uang kipro ini langsung menggunakan catatan sentralisasi yang dikenal dengan istilah blockchain ya. Oke. Sistem operasi jaringan. Nah, ini yang kedua tadi. Ini sistem operasi jaringan pada server. Nah,
Apa itu jaringan client server? Nah, jaringan client server ini adalah model jaringan komputer yang sebuah servernya memberikan layanan dan sumber daya jaringan kepada beberapa komputer klien yang terhubung ke dalam jaringan. Nah, dalam model jaringan ini, setiap klien meminta layanan atau sumber daya dari server dan server memberikan respon atas perintah tersebut. Nah, dalam jaringan client server ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya jaringan seperti yang kita bahas tadi, file sharing, printer sharing, aplikasi sharing, database, dan juga pada perangkat atau ini meminta layanan atau sumber daya tersebut. Nah, di dalam jaringan sistem operasi jaringan client server ini juga memiliki beberapa karakteristik. Adalah model jaringan komputer membagi peran antara komputer client server dan komputer server. Oke, kita akan melihat yang pertama, arsitektur. Nah, apa itu arsitektur? Nah, arsitektur ini adalah memiliki terpusat dengan komputer lain ya, yang mengendalikan akses ke sumber daya jaringan. Terus yang B, keamanan. Nah, tentu keamanan ini tentu tidak terlalu asing ya kita dengar, di mana dalam keamanan ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan jaringan peer-to-peer. Contohnya seperti dapat membatasi akses dari sumber daya jaringan hanya untuk pengguna yang memiliki hak tertentu. Nah, artinya ini tidak semua di keamanan ini tidak semua bisa mengakses ya. Terus yang selanjutnya adalah skalabilitas. Nah, skalabilitas ini mudah ditingkatkan skala horizontal atau vertikal. Hal ini tersebut ditingkatkan dengan menambahkan perangkat keras tambahan seperti CPU, memori, atau penyimpanan lainnya. Terus yang selanjutnya adalah administrasi ya. Nah, administrasi ini dilakukan karena seluruh konfigurasi jaringan disimpan pada server. Contohnya, administrator jaringan dapat memantau dan mengelola sumber daya jaringan dari suatu lokasi. Terus yang selanjutnya adalah kinerja. Nah, kinerja memberikan yang lebih baik dibandingkan jaringan peer-to-peer. Hal ini dikarenakan sumber daya jaringan dapat diatur dan dioptimalkan pada server. Yang terakhir ini adalah ketergantungan. Nah, pada tergantungan ini server ini memiliki atau mengalami masalah teknis. Seluruh komputer klien tidak dapat mengakses sumber daya jaringan. Yang terakhir adalah pada karakteristik jaringan client server ini juga memiliki yang terakhir ini adalah sebuah biaya ya. Nah, biaya mengoperasikan jaringan di client server dapat lebih tinggi dibandingkan jaringan peer-to-peer tadi. Nah, mengapa? Hal ini dikarenakan perlu mempertimbangkan biaya perangkat keras dan administrasi yang lebih komplit. Oke. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini ya. Nah, ini merupakan server web. Nah, di mana di server web ini bisa membagi. Nah, artinya bisa membagi, bisa memberi, juga bisa membagi. Nah, artinya sama-sama saling berkesinambungan ya. Nah, begitu juga kalian server. Nah, terus yang user juga. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih kelebihan dari jaringan kalian server? Yang pertama, tingkat keamanannya lebih tinggi. Yang kedua, skalabilitasnya yang tinggi.
terus kinerja yang lebih cepat, administrasi yang mudah, terus yang selanjutnya adalah pemeliharaan yang mudah, sharing ratios, sama pembatasan akses. Nah, kekurangan dari jaringan kalian survei ini juga memiliki beberapa kekurangan ya. Yang pertama, biaya yang lebih mahal. Nah, pada jaringan kalian survei ini juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk membeli perangkat keras atau perangkat lunak survei yang diperlukan. Selain itu juga, pada jaringan kalian survei ini juga memerlukan keahlian teknik yang lebih tinggi ya. Terus ketergantungan pada server. Nah, pada kalian jaringan kalian survei ini juga harus berkegantungan ya pada kalian survei lain. Nah, mengapa? Apabila survei mengalami masalah, seluruh jaringan dapat terpengaruhi atau terganggu ya, dan pengguna tidak dapat mengakses sumber daya jaringan. Terus yang selanjutnya adalah konfleksibilitas ya. Nah, komplikasi dari pengaturan jaringan survei ini dapat lebih kompleks dibandingkan jaringan bertukar. Hal ini memerlukan keahlian teknik yang lebih tinggi untuk mengatur dan memelihara jaringan. Terus yang selanjutnya adalah ketidakstabilan. Nah, ketidakstabilan ini di sini apabila survei kelebihan beban atau tidak mampu menangani beban jaringan yang lebih tinggi. Nah, artinya di dalam kalian survei juga memiliki kebatasan ya. Yang pertama, dia itu tidak mampu menangani kelainan survei yang terlalu tinggi ya, sehingga dalam kelainan survei ini juga memiliki kelemahan juga atau kekurangan. Oke, jenis sistem operasi jaringan. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berbasis GUI atau GUI ya. Terus yang kedua berbasis CLI ya. Nah, jadi apa sih itu berbasis GUI dan apa itu CLI? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu GUI ya. Oke, apa itu berbasis GUI? GUI adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk mengelola jaringan komputer dengan antarmuka grafis pengguna. Nah, pada GUI ini juga, sistem operasi ini menyediakan berbagai fitur dan layanan jaringan, seperti manajemen pengguna. Terus yang selanjutnya adalah konfigurasi jaringan, serta layanan yang bermain. Hal ini tersebut dapat dikelola melalui antarmuka pengguna yang terintegrasi. Nah, ada beberapa contoh dari sistem ini atau berbasis GUI ini. Yang pertama, yang paling populer yang kita gunakan sekarang, yang pertama itu adalah yaitu Windows atau Microsoft Windows ya, server, terus Ubuntu server, terus MacOS server, terus FreeBSD, OpenSUSE, terus ScanSource ya, OS ya, dan Debian. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas apa itu GUI sama apa itu nanti CLI ya.
Terus yang selanjutnya adalah apa itu berbasis CLI atau apa itu CLI. Nah, CLI yang dimaksud dalam jaringan ini adalah sistem operasi yang dirancang untuk mengelola jaringan komputer dengan antarmuka baris perintah atau CLI. Nah, sistem operasi ini tidak memiliki antarmuka pengguna grafis. Nah, beda lagi dengan GUI tadi. Kalau GUI itu harus penggunaan secara antarmuka, tapi kalau ini kebalikannya, tidak. Nah, terus yang selanjutnya adalah hal tersebut untuk mengakses dan mengelola berbagai fitur serta layanan jaringan. Nah, ada beberapa contoh sistem operasi jaringan yang berbasis CLI yang paling populer yaitu Linux ya. Nah, Linux ini biasanya yang paling sering digunakan adalah Linux ya. Terus yang selanjutnya adalah distributor seperti Ubuntu Server, CentOS, atau Debian. Nah, pada berbasis CLI ini juga lebih efisien dibandingkan sistem operasi berbasis GUI, di mana dalam CLI ini juga memiliki beberapa contoh dari sistem operasi jaringan. Yang pertama adalah Linux Distribution, yang kedua maksud saya Cisco EOS, yang ketiga Juniper atau EOS, terus yang keempat itu Microtix. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi kita. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas bisa tanyakan kepada guru maupun kepada pembimbing ya. Akhir kata, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.